Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah itasamtu billah fawattu amri ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru min masyiatillah. Bismillahi hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang saya mau baca persis imam kita tadi Pak Amiruddin yang baca. Masya Allah, itu ayat benar-benar dah, benar-benar ayat yang ketika sahabat saya orang Sydney Australia baca ayat itu, terjemahnya masuk Islam. Begitu dahsyatnya ayat itu. Ayat yang barusan dibaca oleh imam kita barusan, Masya Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu diberi peringatan sama nggak diberi peringatan sama aja, nggak bakal beriman. Jadi nggak usah dakwah dong, katanya begitu awalnya. Kan Allah bilang dakwah sama orang kafir dikasih peringatan sama nggak dikasih peringatan kan sama aja. Jadi nggak usah dakwah dong, seolah-olah bertentangan antara firman Allah yang satu dengan yang lain. Sementara yang lain fadzakir, beri peringatan semua kepada semua orang. Tapi ayat yang tadi dibilangin mau kasih diperingatan kayak nggak akan diperingatan kayak sama saja. Rupanya ini Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bedah dalam tafsirnya, ilmu alatnya, rupanya Allah Subhanahu wa taala sedang ngajarin kita. Kalau kita dibilangin sama nggak dibilangin sama aja, maka ada sebagian daripada sifat kekafiran di dalam keimanan kita, saudara. Karena itu orang beriman tidak mungkin dikasih peringatan sama nggak dikasih peringatan sama aja, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, kalau orang beriman dikasih peringatan sama nggak dikasih peringatan sama aja, maka dia berada dalam sifat-sifat kekafiran. Jadi ayat yang dibacakan tadi dalam sholat maghrib kita, Masya Allah, menjadi pegangan kita semua, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk mengadakan perubahan minaz zulumat ilan nur, perubahan. Ya Allah ya Rabbi, sebelumnya saya itu pembukaan, saya mau mengucapkan jazakumullah khairul jaza, terima kasih yang sebesar-besarnya yang membuat ini terjumpakan kita semua. Nah, dalam kesempatan ini pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siapa? Yang jemput. Kan kalau nggak dijemput mana? Beliau sama siapa tadi? Antum ya? Masya Allah. Kok tadi berubah? Sama sekarang kok beda? Oh, tadi pakai topi, sekarang pakai kopiah putih. Nah, ya akhir. Lalu kemudian pada DKM Masjid Khairul Huda, boleh nggak pinjam Quran itu? Itu boleh pinjam Qurannya ji, afwan. Masjid Khairul Huda. Dan seluruh DKM-nya, para guru, para kiai, para hujat, para haji, yang alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan. Jazakumullah, terima kasih, terima kasih. Karena tanpa izin dan restu Allah Subhanahu wa taala kita nggak ketemu, saudara. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya balik lagi nih, diutus nggak lain nggak bukan untuk mengadakan perubahan. Jadi kalau nggak berubah-ubah, kira-kira kita termasuk orang yang penyebab Rasulullah berhasil atau bukan? Kira-kira coba kita pikirkan. Kan Rasulullah diutus untuk mengadakan perubahan. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, perubahan akhlak. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa rahmat ke seluruh alam.
Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, buat semua manusia. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ada contoh yang terbaik. Terus kita nggak berubah-ubah, hati-hati saudara. Dari dulu begitu aja, hati-hati saudara, beneran hati-hati. Dari zaman dulu sholat cuma 5 kali aja, nggak 7 kali gitu. Maksudnya bukan nambah kewajiban, maksudnya 5 waktu kan. Nah tambahin duhanya jadi 6 gitu maksudnya, tambahin tahajudnya jadi 7 gitu maksudnya. Udah diingetin terus-terusan. Kenapa? Karena kalau kita nggak berubah, ini kan Al-Quran kan buat orang beriman kan, lalu baru buat orang semua manusia kan. Awalnya kan begitu kan, endingnya emang ya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalin nas. Tapi sebelumnya kan hudalil muttaqin juga kan, gitu ya. Jadi buat orang bertakwa juga kan. Dari awal Allah bilang juga begitu ya. Nah sekarang hati-hati nih dengan ayat yang berikutnya sehubungan dengan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sebutkan satu aja sunnah Nabi, kira-kira satu sunnah Nabi. Satu sunnah Nabi, sebut satu sunnah Nabi yang terlintas. Antum gimana? Duha, siwak, satu tuh contoh sunnah Nabi itu bersiwak. Lagi satu sunnah Nabi biar kita bisa bahas. Kan kita kalau apa Sabtu maghrib ini kan kita diskusi. Anda bukan orang alim, cuman mengarahkan diskusi aja. Sunnah Nabi satu, sunnah Nabi satu. Sunnah Nabi, kita kan gini, Rasulullah diutus untuk kita ikuti sunnahnya kan, betul apa tidak? Nah itu aja dulu dah, biar gampang banget. Jadi kita arahkan terus hidup kita ini untuk menyesuaikan dengan sunnah Nabi. Nabi bagaimana kita ikutin, gitu kan? Nah, coba. Siwak, apalagi? Makan tangan kanan, minum juga. Ini saya contohin, bentaran saya contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Minum 3 teguk ya. Tuh. 2. Alhamdulillah. Sunnah Nabi tuh baca bismillah, pakai tangan kanan, 3 teguk sunnah Nabi. Yang lain apa sunnah Nabi yang lain? Apa? Salat sunnah apa? Rawatib, duha, apa lagi? Witir. Nah, perhatiin. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya sudah mulai berceramah SMP. Ada teman SMP saya tuh. Teman SMP saya tuh. Ya, saya sudah mulai ceramah SMP. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang alim, lain. Orang alim ngajar baca kitab, lain, Masya Allah, lain. Ini cuma dai yang menyampaikan balighu ani walau ayah. Baru tahu 1 ayat nyampein, emang udah qadarullah begitu. Dari SMP sudah mulai ceramah. Dari SMA alhamdulillah buka yayasan. SMA itu udah buka yayasan. Jadi Yayasan Al-Fakir sudah berumur 32 tahun. Yayasan kami udah berumur 32 tahun. Alhamdulillah. 36 tahun. Karena SMP 82. 82 ya. 83 ya. 83 SMP. Nah, itu jadi berumur 26 tahun Yayasan Al-Fakir. 36 tahun yayasannya. Nah, selama itu sampai sekarang Al-Fakir tanya orang, sebutkan sunnah Nabi, jawabannya sama, itu saja. Coba. Sekarang kan zaman makin maju nih, maka ilmu pengetahuan Al-Quran ini mesti dimajukan terus. Dari zaman dulu sifat Nabi 4, siddiq, tablik, amanah, fatonah. Betul nggak? Betul. Salah nggak begitu? Nggak salah. Ini Masya Allah para alim ulama yang menyusun. Sunnah Nabi luar biasa tadi, witir, tahajud, itu nggak ada yang salah. Cuman hari gini mesti kita tambahin lagi ilmu pengetahuan kita. Karena kalau kita bilang sunnah Nabi witir, pahalanya buat kita. Betul apa tidak? Sunnah Nabi tahajud, pahalanya buat kita. Sunnah Nabi pakai tangan kanan buat kita. Bersiwak buat kita. Tahajud, pahalanya buat
kita, witir buat kita. Sunnah Nabi makan yang kenyang kita, pakai tangan yang mendapat manfaat kesehatan kita. Karena tangan beda sama sendok sama ini beda, lebih sehat tangan. Semua buat kita. Belum pernah saya mendengar sunnah Nabi ketika ditanya sebutkan sunnah Nabi memelihara anak yatim. Jadi setiap orang beriman punya satu anak yatim. Beres nggak? Beres. Jangan yayasan itu doang yang punya anak yatim. Begitu Ji, begitu ya Allah. Kalau itu terjadi ini cuma ringan sederhana, tapi kalau itu terjadi ya Rob. Dulu almarhum Pak Harto punya program itu namanya GNOTA. Itu kita tuh yang ngusulin. Ada EZ Muttaqin zaman itu, kenal ya almarhum ya. Ada siapa lagi? Kiai Haji Qasim Nur Seha zaman itu, ya kan? Nah, itu mau bagaimana tuh supaya begitu, tapi bahasanya supaya umum, supaya orang-orang bisa terima. Jangan memelihara anak yatim, itu namanya orang beriman, orang Islam doang. Maka dibuat supaya umum, GNOTA namanya, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Padahal begitu tuh program tuh. Rihlatas syita'i wa saif. Supaya apa? Supaya falyabudu rabb hadzal bait allazi atamahum min ju' wa amanahum min khauf. Supaya ada pemerataan. Maka kita buat program rihlah. Nah, nggak bisa, orang-orang yang bukan Islam nggak terima. Akhirnya kita buat program namanya transmigrasi, gitu, ya. Itu rihlah, ya, supaya merata begitu. Itu program Quran semua, saudara. Cuma dikemas dengan bahasa yang berbeda. Coba kalau sunnah Nabi kita pikirkan, sunnah Nabi apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi adalah menghormati tetamu dan memuliakan tetangga. Keren nggak tuh begitu? Keren. Jadi perluas begitu, perluas. Sunnah Nabi adalah, ayo, yang punya dampak khairun nas adfa'uhum linnas. Yang punya dampak wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bukan li anfusihim, bukan buat diri lo dulu sebentar, buat diri ntar belakangan. Coba kira-kira apa? Sebutkan sunnah Nabi yang dampaknya langsung dirasakan oleh orang lain. Buang sampah, itu gede banget manfaatnya, lebih gede daripada kita sembahyang 1000 rakaat. Ya kalau kita nggak sanggup sembahyang 1000 rakaat, keluar aja, cari aja sampah, bersihin. Dahsyat itu. Cari aja yang merintangi jalan, cari. Tuh. Ini kalau jalan ini mesti dibikin jembatan ini. Lalu memprakarsai patungan supaya orang bikin jembatan. Cakep banget. Cakep banget. Di kampung-kampung tuh orang mesti muter jauh padahal kalinya kecil, bikin jembatan. Itu sunnah Nabi. Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Mudahkan kata Nabi. Jangan bikin susah, gampangkan, gembirakan kata Nabi. Itu sunnah Nabi terbesar. Yang pahalanya paling besar adalah menggembirakan hati orang. Itu dia sunnah Nabi. Saya bikin listrik Pak, alhamdulillah, dengan Badan Wakaf Al-Quran. Bikin listrik, kenapa? Karena di Pulau Karimata nggak ada listrik. Saya ajak orang-orang kaya tuh. Saya ajak orang-orang kaya. Ini begini caranya nih. Saya ajak orang-orang kaya, orang kaya, saya bilang, jangan setiap sedekah beras mulu, ngapain saya bilang. Setiap sedekah beras, setiap sedekah beras, setiap sedekah beras. Tuh, kita bikin listrik karena di Pulau Karimata nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Bayangin, pulaunya berpenduduk ya 498 kepala keluarga. Kalau dikali 4 ada 2000 orang. Ya, dikali 4 2000 orang. 99% muslim. Pulau Karimata kagak ada listrik, kagak ada sekolahan, kagak ada guru agama, kagak ada musola kecuali kecil, nggak ada langgar. Coba bayangkan itu. Kita datang ke sana, ke Kalimata, kita datang, kemana pemerintah ya? Ya Allah ya Rabb. Kita akhirnya yang datang. Kita datang ke sana ternyata menyedihkan. Dari Jakarta kita naik pesawat ke Pontianak, dari Pontianak naik pesawat kecil lagi ke mana namanya? Apa namanya tuh? Tempat kecil di Pontianak tuh, Ketapang.
Dari Ketapang naik perahu dulu ke Pulau Sukadana. Dari perahu menyusuri sungai-sungai. Dari Sukadana naik perahu lagi yang lebih gede ke Pulau Karimata, baru sampai 4 kali ke sono. Dan ternyata di sono begitu. Kita bagiin Quran, kagak ada Quran, Ji. Ya Rob, 99% Muslim tapi kagak ada Quran kecuali beberapa saja. Susah Quran. Kita kasih ciki, citato, top, beng-beng, dia kagak girang, Ji. Kita kasih top, kita kasih sembako, kita kasih minyak goreng, kagak girang, Ji. Yang dia sambut apa ketika dikasih Al-Quran. Di rumah lu ada berapa Al-Quran? Coba lihat. Kita lagi menjalankan sunnah Nabi nih. Balighu ani walau ayah. Akhirnya kita patungan. Kita listrikin di situ, Pak. Pakai pembangkit tenaga listrik, kita listrikin di situ. Masya Allah. Ya. Sekarang dia bisa ngaji malam-malam. Tadinya kagak, Ji. Udah malam, plep, udah gelap. Ada diesel. 10-11 udah mati. Coba lihat di pulau kagak ada listrik, kagak ada apa-apaan, mati, gelap, total dia tunggu matahari. Ini kan kayak di zaman dulu kala gitu kan ya. Ya Allah ya Rabb, itu sunnah Nabi. Yuk patungan bikin listrik di daerah. Yuk patungan Al-Quran kita sebarkan. Nah gitu, saya dari Badan Wakaf Al-Quran, kita sebarin tuh Al-Quran di semua pelosok-pelosok. Hatta kemarin belum lama kita ke Aceh, kita bagi Al-Quran 6 truk. Berapa jumlahnya tuh saya nggak ingat tuh. 6 truk Al-Quran kita dropping di pedalaman Aceh Tamiang dan Aceh Kota. Kotanya pedalamannya. Dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian yang model begini lebih membaharui iman kita. Dari dulu Rasulullah cuma dikasih 4 sifat: sidik, tablik, amanah, fatonah. Nggak ada yang salah dan itu mulia luar biasa. Sidik, beliau benar kata-katanya. Tabligh, beliau tuh menyampaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Amanah, beliau tuh terpercaya dalam setiap tingkah lakunya. Beliau itu fatonah, cerdas dia beliaunya. Nah, kembangkan lagi. Bukan cuma begitu, anak-anak sekarang tahunnya bukan begitu. Ini bukan merubah-rubah, bukan, tapi mengkinikan dengan TikTok, mengkinikan dengan Facebook, Twitter, Instagram yang sekarang sudah model begitu. Bayangkan seorang yang saya sebut namanya siapa, yang mungkin udah pada kenal dah, Sukmawati. Pernah nggak tuh dibilang begini, lebih berjasa mana Nabi Muhammad dengan Soekarno? Kacau nih pertanyaan, bener-bener pertanyaan yang kacau. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, telanjang kita semuanya, saudara, karena beliau yang pertama kali mengajarkan tutup aurat. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, anak zina kita semuanya ini. Kenapa? Karena halalnya nikah dengan istighfar dan syahadat untuk Islam. Coba, kalau nggak ada Nabi Muhammad, barbar kita semuanya nih. Karena Nabi Muhammad yang pertama kali mengajarkan adab, yang mengajarkan akhlak, Nabi Muhammad semua. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, tidak ada kemerdekaan kita. Kenapa? Karena beliau yang mengajarkan cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Walaupun kalimatnya hubbul watan minal iman, itu kalimat yang dibuat oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tapi ada kalimat itu juga diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam kalimat yang berbeda, bahwa cintailah tanah air kalian. Begitu pesan Umar bin Khattab. Sebagaimana Nabi dikiaskan, Nabi sangat mencintai Mekah dan Madinah, Nabi sangat mencintai Gunung Uhud. Jadi mencintai benda seperti itu dan tanah air bagian daripada iman, boleh. Maka saya sering mengatakan hubbul watan minal iman, cinta NKRI itu sebagian juga daripada iman. Ya, cinta NKRI. Kalau nggak cinta NKRI, ya jangan tinggal di mare. Ya, hadirin ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala, luaskan, karena anak-anak sekarang kita luas pikirannya. Mari kita gali sifat Nabi dari yang lain. Nabi Muhammad itu adalah kepala pegadaian pertama di dunia. Betul salah? Betul. Karena semua orang yang ada di Quraisy titip barangnya kepada Nabi Muhammad sebelum dia berangkat. Coba bayangkan, apa buktinya Ustaz? Buktinya pada waktu Isra Mi'raj, pada waktu hijrah. Ketika Nabi hijrah, hampir semua barang-barang orang Quraisy di rumah Nabi, dan Nabi sampai sulit melangkah di rumahnya karena penuh dengan titipan-titipan barang orang. Tuh sifat Nabi. Selama ini sifat Nabi dikecilin sama kita juga, sama para dai juga yang mengatakan Nabi adalah mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Betul, nggak salah, memang Nabi mempersatukan. Tapi bukan cuma segitu, koma.
Nabi juga mempersatukan kaum Yahudi, Nasrani, Majusi yang bahan musyrikin yang tinggal di Mekah dan Madinah tuh. Jadi Nabi bukan hanya mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin, Nabi juga mempersatukan kaum Yahudi dan Nasrani dan juga musyrikin. Ya, Abu Sufyan itu musyrik. Dan ketika Futuh Mekah, Nabi berujar, siapa yang masuk Ka'bah aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Mungkin pendapat saya ditentang oleh sebagian orang yang menyatakan Abu Sufyan itu sudah masuk Islam. Saya tetap berpendapat tidak. Kenapa? Karena berbagai kitab menunjukkan Abu Sufyan itu masih kafir karena syahadatnya tak diterima. Syahadatnya Abu Sufyan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Para ahli tafsir itu enggak menganggap itu syahadat yang sah. Syahadat itu enggak boleh dirubah-rubah. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau Abu Sufyan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Enggak boleh begitu. Wa annaka ya Muhammad, kata orang kamu Rasulullah. Enggak boleh begitu. Yang betul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa begitu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci mati hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Ada ghishawah, ada penutup. Kenapa menutup begitu? Karena mereka suka pura-pura. Mereka tahu tapi nggak mau. Alah, dan menganggap kita orang bodoh. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan sebagian dari manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka nggak beriman. Wa ma hum bimumin, kagak. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini bacaan yang dibaca oleh Imam Amiruddin tadi, Kiai Haji Amiruddin tadi. Mereka hendak menipu Allah, enak aja mereka menipu diri sendiri. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah hati penyakitnya. Walahum adzabun alim. Kenapa? Kan Allah selalu ngasih yang baik-baik aja. Ya, bima kanu yakdzibun, dengan apa-apa yang mereka dustakan. Karena mereka udah diajak tapi nggak mau. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, kalau dikatakan kepada mereka jangan buat kerusakan dong di muka bumi, jangan menebarkan kalimat-kalimat yang horor dong di muka bumi, jangan ngatain saudara lo bid'ah dong, jangan ngatain saudara lo kafir dong, jangan ngatain saudara lo munafik dong, jangan ngatain yang nggak seperjuangan langsung jadi pengkhianat dong, jangan dong, jangan ngatain beda pendapat musyrik, beda pendapat khianat, beda strategi kafir, beda strategi munafik, beda kunut bid'ah, beda tahlil neraka. Jangan dong ya Allah. Kok demen banget sih menebar kata-kata begitu? Ya. Beda pilihan kadrun, beda pilihan cebong, kampret. Ya Allah, sampai kapan kita ini mau bersatu, saudara? Sampai kapan? Jangan buat kerusakan di muka bumi, jangan tebang punan dong. Tuh HPH tuh sampai botak hutan Kalimantan, ya kan? Jangan nangkep ikan pakai pukat harimau dong. Anak-anak ikan juga mati. Jangan pakai bom dong. Orok-orok ikan juga mati. Ya Allah, tega banget sih. Nangkep dong pakai jala. Jalanya apa, di lubangnya digede-gedein biar yang kecil-kecil lolos. Yang ditangkap yang gede aja. Serakah banget sih, ada baby fish, baby ikan, makannya kita nggak tega, makan orok namanya. Ya Allah, jangan buat kerusakan dong. Tebang punan boleh, yang udah gede dong, yang lingkarannya 2 meter dong. Masa baru dipegang sama tangan bisa ditebang? Zolim banget sih. Zaharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Udah tampak kerusakan di muka bumi karena keserakahan manusia. Kita bilangin tuh, la tufsidu fil ard, jangan buat teror, jangan buat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun, kami sedang melakukan perbaikan bapak moyang lo yang merusak kok, lo yang ngotot. Kata Allah, ala innahum humul mufsidun, waspadalah,
merekalah yang buat kerusakan di muka bumi, nggak menebarkan rahmat sekalian alam. Walakin la yash'urun, mereka nggak sadar, tapi mereka nggak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Ya, mereka bilang demi persatuan, tapi demennya pecah belah. Pancasila harga mati, beda pendapat kadrun, mau kelo jauh dekat Goraup sini loh. Kurang ajar tuh mulut. Pancasila NKRI harga mati. Pak Lurah ketok pintu rumahnya, yang jawab anjing. Guk 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 guk. Suruh ronda nggak mau. Coba bikin pagar tingginya mentok sampai langit-langit, diketok kagak ada. Keluar rumah langsung naik mobil, masuk lagi mobil. Bikilang persatuan. Persatuan dari mana? Rapat RT nggak pernah datang, rapat RW boro-boro, rapat kelurahan yang wakilin pembantu. NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Apa ngerti lo Pancasila? Apa lo ngerti NKRI harga? Aduh, mendingan gue minum dah daripada gue puyeng. Mana ini teh sedep banget lagi, gulanya pas, ya Allah, tehnya pas. Hadirin, la yash'urun, mereka nggak sadar apa yang mereka ucapkan tuh nggak sadar. Pancasila harga mati, besoknya ketangkap KPK, korupsi 600 miliar. Ya, NKRI apa ini? NKRI apa coba? Pancasila harga mati, sebulan korupsi udang, ditangkap pakai baju oranye. Bajingan banget lu pada ya. La haula wala quwata illa billah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ya udahlah, ayo kita ngaji, berimanlah kayak kita ini beriman. Apa qalu anu'minu kama amanas sufaha? Apakah kita mau kayak mereka? Mereka bodoh. Kurang ajar kita dibilang bodoh. Ala innahum sufaha, mereka yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka nggak ngerti, mereka yang bodoh. Kita yang selalu menebar persatuan dibilang intoleran, apa-apaan begitu. Kita yang menyuarakan kebaikan diblok karena nggak sama suaranya dengan mereka. Kita yang menyuarakan persatuan munafik. Kita yang coba menarik kiri ke tengah, kanan ke tengah dibilang dua kaki. Kita yang coba dakwah kepada pemerintah dibilang pengkhianat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan begitu dong. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini lain lagi, bukan buat yang tadi ya. Ini lain lagi nih. Maksudnya bukan buat contoh yang tadi saya ungkapkan. Banyak orang-orang sebenarnya dia pura-pura masuk kelompok kita, tapi sebenarnya dia kelompok perusak. Dia masuk ke kita hanya untuk merusakkan persatuan kita. Dia masuk ke kita hanya untuk merusak dari dalam. Ya, udah terindikasi itu orangnya siapa. Dia bukan orang Islam, tapi dia pura-pura kami sekelompok sama Anda. Kita ini sama begitu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu sama kita, dia bilangnya sama sama kita. Sama, kita beriman juga. Tapi wa iza dan ketika khalau ila syayatinihim, mereka kembali kepada setan-setan mereka. Padahal manusia, tapi Allah bilang setan. Maksudnya manusia yang bersifat seperti setan. Qalu, mereka berkata inna ma'akum, saya sekelompok sama kamu. Kita ini segolongan. Innama nahnu mustahziun. Saya cuma menipu mereka. Dan takut saya pura-pura saya suatu kelompok sama ente. Nah ini baru munafik, ini baru pengkhianat, ini baru kelompok bajingan ini. Dia nggak beriman kepada Allah. Sama kita ngaku satu kelompok. Tahu begitu masuk kelompoknya musuh. Saya sekelompok sama Anda. Saya cuma nipuin mereka. Yuk kita hancurin mereka dari dalam. Begitu katanya. Allah yastahzi'u bihim. Allah antara maka hancurkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika allazina istaradu dhalata bil huda. Mereka tuh yang menukar, ditukar tuh ya, hidayah dengan kesesatan ya. Fama rabiyat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
masaluhum kamasalil ladzina asqada nara qanastara falamma adha'a lahum masya'u ma lahum zahaballahu binurihim wa tarakahum fi tughyanihim ya'mahun sumum bukumun fayamun au kasaybi min. Ini tadi enggak dibaca sama imam nih ya. Jadi cukup apa yang dibaca dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat demi ayat kalau kita kupas, kalau kita bahas, pasti bagi orang beriman menambah imannya. Kenapa? Karena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Innama itu kalau kita buka sedikit aja ilmu alatnya, innama itu adatul hasar. Adatul hasar itu kata yang menjitukan suatu maksud dan meniadakan maksud yang lain. Ya, asyrabul moya, saya minum air putih. Boleh nggak saya minum teh? Boleh. Karena saya nggak pakai taukid di situ. Boleh nggak saya minum kopi? Boleh. Kenapa? Karena nggak pakai taukid. Kalau saya pakai taukid aja, inna asyrabul moya, saya mesti minum air dulu. Nggak boleh minum kopi belakangan. Tapi boleh, tapi harus air putih dulu. Kenapa? Karena ada taukid, ada penguatan. Jadi yang paling awal harus. Kalau saya pakai innama asyrabul moya, saya nggak boleh minum teh dan nggak boleh minum kopi. Kenapa? Karena ada innama. Ya. Azhabu ila suq. Gue mau pergi ke pasar ya. Boleh mampir nggak? Boleh. Ke pasarnya ntar sore-sorean boleh nggak? Boleh. Karena nggak ada penguatan. Kalau inna pakai inna di depannya, baru azhabu ila suq. Sesungguhnya saya mau pergi ke pasar. Ke pasar dulu. Ntar pulangnya baru boleh mampir. Gitu. Kalau saya pakai inna mah baru ashabu ila suq, saya hanya boleh ke pasar dan nggak boleh mampir. Nah gitu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan pertama kalinya pada malam Lailatul Qadar. Berikutnya pada malam-malam yang lain. Kalau di situ ada innama, berarti Quran langsung segepok begini brek satu kali turun di malam Lailatul Qadar. Begitu ya pahamnya. Nah, begitu adatul hasar. Kalau kita kupas alatnya sedikit. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja orang beriman saja, yang lain kagak bakal. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Tuh. Jadi salah satu tanda beriman, Allahu Akbar. Di hati kita tuh ya Allah. Terbayang gitu loh. Kemahabesaran Allah, kebayang gitu loh. Kita tuh sak cuil, sak minil, sebutir pasir di lautan yang lebih kecil daripada bumi alam ini yang nggak ada artinya sama sekali. Kebayang itu. Malaikat itu dalam wujud yang asli, bumi itu hanya sebesar kuku malaikat. Malaikat doang ini. Belum cerita Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Malaikat bisa menggenggam alam semesta di tangannya. Krak, selesai. Malaikat. Matahari udah kayak gundu bagi malaikat. Nah, kira-kira kita segede apa dibanding malaikat? Coba. Bagaimana nggak bergetar? Kenapa? Bagaimana nggak bergetar maha besarnya Allah Subhanahu wa taala? Contohnya bagaimana dengan malaikat sebesar itu? Kuali neraka, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, kuali api neraka itu memiliki 70 tambang. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 70 tambang gantung di bawahnya api. Satu tambang dipegang sama 70.000 malaikat. Gedenya tuh kuali segede gimana? Dan kita dalam situ la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang kafir yang masuk neraka jahanam
la yamutu fiha wa la yahya, enggak mati enggak hidup, dan dia memuai, membesar. Kayak kerupuk digoreng kecil sedikit, apinya cuma segitu bisa membesar. Kerupuk yang segede gini bisa gede segini. Bagaimana besarnya manusia memuainya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lihat, kata Nabi, dengan visualisasinya Nabi, aku lihat gigi geraham api, gigi geraham neraka jahanam itu lebih besar daripada gunung Uhud. Ente bayangin aja, gunung yang paling besar tuh di Jazirah Arab, gunung Uhud. Itu hanya satu buah gigi geraham orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Gedenya kayak apa gitu, kualinya segede apa. Dan kalau kuali itu diperuntukkan untuk manusia, maka betapa besarnya api neraka. Besarnya segede apa itu komplek neraka jahanam, gedenya segede apa. Itu neraka jahanam, belum neraka syair, belum neraka hawiyah, belum neraka yang lain. Lalu bagaimana dengan surga yang besarnya berkali-kali lipat dari neraka itu? Dan semuanya digabung. Bagaimana dengan besarnya Allahu Akbar? Allahu Akbar. Kalau nggak bergetar bohong, Pak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Kayak sekarang nih, kita bertambah imannya. Oh iya, jangan sampai gue menebar kerusakan. Hari gini kita bisa menebar kerusakan hanya untuk dengan nih, jempol. Hanya dengan jempol. Lo tulis aja deh, Presiden titik-titik, lo tunggu sebentar, besok lo dicabut, ya kan? Menebar kerusakan. Coba, udah Isya? Belum? Isya di sini kan? Isya di sini. Baik, kalau begitu kita sekalian kita tutup kalau nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah, ada. Iya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Nah, begini, kita mesti tafsirnya kekinian nih, ya. Tafsirnya kontemporer nih. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Qawwam. Saya baca dalam salah satu kitab tafsir, di situ bukan ra'in, padahal pemimpin juga ra'in. Contohnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Rais juga pemimpin, Rais Am, gitu, pemimpin, ketua gitu ya, paling tinggi lah jabatannya. Tapi di situ digunakan qawwam. Begini Pak, apa bedanya bos sama atasan, sama leader deh, pemimpin? Kalau bos sama leader bedanya apa ya? Kalau bos gimana kalau bos? Kalau bos gak nyampe target gimana? Pokoknya nyampe target ya, gue gak mau tahu ya. Itu bos. Kalau leader, yuk jalan sama gue supaya kita bisa capai target. Itu leader. Kalau bos gimana kalau bos? Kalau bos bilang gini, kenapa lo? Muka lo kusut, mau berhenti lo? Itu bos. Kalau pemimpin yang baik gimana? Ada apa nih? Coba cerita sama saya. Siapa tahu saya bisa jalan-jalan keluar. Itu pemimpin. Ya.
Kalau bos begini, bos, gue nggak mau tahu ya, pokoknya tahun ini perusahaan kita mesti untung 1 miliar, terserah bagaimana caranya. Nah itu bos. Kalau leader, apa ya yang bisa kita usahakan supaya kita untung 1 miliar? Yuk kita bikin program sama-sama. Itu leader. Kira-kira ayat itu menunjukkan kepada leader apa bos? Leader. Jadi jangan sampai kita mengartikan laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Nggak begitu Pak. Tafsir kontemporer ayat itu menunjukkan laki-laki itu pelindung bagi wanita. Kalau dihubungkan dengan hadis Nabi, kan yang paling cakep tafsir ditafsirin sama hadis. Quran ditafsirin sama Quran yang paling tinggi. Ya. Yang nomor 2 Quran ditafsirin sama hadis, itu Ibnu Katsir, jalan lain. Quran ditafsirkan secara sejarah, itu At-Tabari. Gitu ya. Nah, hari ini kita tafsirkan Quran dengan kekinian, jadi Ar-rijal qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu pelindung bagi wanita, laki-laki itu pengayom bagi wanita, laki-laki itu pemelihara bagi wanita, laki-laki itu pemberi nafkah bagi wanita, laki-laki itu yang menyelesaikan urusan wanita istrinya, laki-laki itu yang memberikan pundaknya untuk wanita menangis, laki-laki itu yang memberikan solusi untuk wanita, laki-laki itu yang pemberi nafkah bagi wanita, laki-laki itu pemberi nafkah lahir dan batin bagi wanita, laki-laki itu penenang jiwa bagi wanita, laki-laki itu bertanggung jawab atas semua kesalahan wanita, laki-laki. Nah begitu artinya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bukan laki-laki pemimpin lalu merendahkan, bertentangan dengan hadis yang lain. Kamu perempuan tahu apa? Nggak boleh, haram begitu. Namanya itu kiber. Kiber itu layatul jannah, nggak bakal masuk surga kata Nabi. Siapa kata sahabat kiber itu? Batarul haq wa ghamzun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Perempuan tuh manusia, apalagi dia bini kita. Begitu dia ngomong, alah kamu nggak ngerti apa-apa, haram ji. Gue nih pemimpin, nggak boleh. Kok ayat jadi legitimasi untuk menyombongkan diri? Ayat itu untuk pengayom, pelindung, begitu. Ayat itu buat kita sebagai laki-laki jagain bini kita, jagain anak kita, karena kita qawwam, pelindung, pengarah, pengayom, pemberi nafkah, ya, yang memberikan kedamaian, yang memberikan kesejukan, yang memberikan ketenangan bagi wanita. Nah itu dia. Nah itulah fungsi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kalau dihubungkan dengan negara bagaimana? Dihubungkan dengan negara, kalau negara itu kagak ada laki-laki yang bisa memimpin, ya jadi darurat perempuan. Kalau nggak ada yang bisa memimpin, kan masih banyak, mau ngapain perempuan ikut-ikutan? Iya nggak? Mau ngapain? Dah loh, jadi ketua partai aja dah, gitu kan? Jadi ketua apalah, jadi ketua ketua majelis taklim boleh, jadi ketua partai boleh, jadi ketua DPR boleh, ketua MPR boleh, jadi menteri boleh. Kalau presiden kayaknya nggak enak ya, tapi kalau terpaksa jadi darurat gitu. Udah waktu isya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.